Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saluran Antoro Saif ini. Kita akan membahas seputar Perang Uhud dan sebelumnya jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Salah satu perang yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya adalah Perang Uhud. Peristiwa Perang Uhud ini terjadi setelah Perang Badar yang berjarak waktu 1 tahun 7 hari, tepatnya hari Sabtu tanggal 7 Syawal tahun 3 Hijriah atau tanggal 23 Maret tahun 625 Masehi. Dinamakan Perang Uhud karena terjadi di Jabal Uhud atau Gunung Uhud, sebuah gunung yang kelak berada di surganya Allah. Perang Uhud ini terjadi antara kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy. Kekalahan yang dialami oleh kaum Quraisy pada Perang Badar sebelumnya membuat jatuhnya citra para pemimpin Quraisy yang masih hidup di mata semua suku yang ada di Arab. Dan untuk menebus kekalahan mereka, di bawah pimpinan Abu Sufyan yang kala itu belum memeluk agama Islam, mereka segera menyiapkan pasukan besar. Mereka menggalang dukungan dana dari para pedagang Quraisy. Semua pemuka Quraisy merespon positif dan menyetujui rencana untuk membalas kekalahan mereka terdahulu. Bahkan suku-suku yang ada di sekitar Makkah, termasuk juga suku kecil seperti Ahabisi yang berkulit hitam, ikut bergabung untuk membantu pasukan Quraisy. Salah satu suku yang mengirimkan banyak pasukan perang adalah suku Ghatafan. Mereka mengirimkan sepertiga dari seluruh jumlah pasukan kaum Quraisy. Tidak hanya kaum laki-laki saja yang dikerahkan untuk menuju medan pertempuran, bahkan kaum wanita juga dilibatkan dengan tujuan mencegah pasukan mereka lari dari medan perang jika didesak oleh pasukan muslim. Setelah semua persiapan sudah memadai, mereka dengan kekuatan sebanyak 3.000 orang langsung bergerak dari Makkah menuju Madinah, yang kala itu masih bernama Yasrib. Sementara itu, di pihak kaum muslim yang berada di kota Yasrib atau Madinah, begitu mendengar adanya berita pergerakan pasukan Quraisy dari Makkah mau menyerang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bermusyawarah dengan para sahabat untuk menampung saran dan pendapat mereka dalam menghadapi situasi ini. Dalam musyawarah tersebut, muncul dua pilihan yang ditawarkan, yaitu menghadapi musuh di luar Madinah atau tetap bertahan di dalam kota Madinah. Beberapa sahabat senior termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul memilih pendapat kedua, yaitu tetap bertahan di Madinah. Namun, kebanyakan sahabat yang dulu tidak ikut merasakan kemuliaan Perang Badar, seperti sahabat Ansor bernama Anas bin Nadir, dia lebih memilih tawaran pertama, termasuk juga paman Nabi yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka berseru, "Wahai Rasulullah, perintahkanlah kami keluar bersamamu untuk menghadapi musuh, supaya mereka tidak menyebut kita penakut dan lemah." Mereka terus mendesak, sehingga Rasulullah akhirnya setuju dengan pilihan pertama. Usai musyawarah, Rasulullah bergegas masuk ke dalam rumah, lalu mengenakan baju perang dan mengambil senjata. Namun para sahabat yang mendesakkan pada pilihan pertama tadi menyesal karena sudah memaksa Rasulullah untuk melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Dan ketika Rasulullah keluar rumah, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami sudah memaksamu, namun kami sebenarnya tidak bermaksud seperti itu. Jika engkau berkehendak, kita tidak akan pergi keluar Madinah." Dan Rasulullah pun menjawab, "Tidak patut bagi seorang nabi yang telah mengenakan baju perang untuk menanggalkannya kembali sebelum berperang." Akhirnya rombongan pasukan Rasulullah sebanyak 1.000 orang pun bergerak meninggalkan kota Madinah, menyongsong arah datangnya pasukan musuh. Belum juga berhadapan dengan pasukan kafir Quraisy, ada sekelompok pasukan Rasulullah yang membelot untuk pulang balik ke Madinah. Itulah pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kini pasukan Rasulullah tinggal berjumlah 700 orang saja, dan itu untuk menghadapi 3.000 tentara musuh. Mereka yang pulang balik adalah penduduk Madinah yang termasuk kaum munafikin. Mereka merongrong keutuhan kaum muslimin. Ditulis dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 123-125 bahwa janji pertolongan Allah akan datang apabila para sahabat dan pasukan muslimin mau setia, patuh, dan disiplin kepada perintah-perintah
maupun strategi yang dikemukakan oleh Rasulullah. Jika pada perang Badar, Allah telah menurunkan sebanyak 1.000 malaikat untuk menghadapi 1.000 tentara musuh. Kali ini Allah menjanjikan akan menurunkan 3.000, bahkan 5.000 malaikat untuk membantu mereka, jika saja mereka setia dan patuh mengikuti perintah Rasulullah. Namun ternyata, sebagian dari para pasukannya ada yang tidak setia dan tidak patuh pada perintah Rasulullah pada perang Uhud kali ini. Bagaimana kejadiannya? Kita simak kisahnya berikut ini. Tindakan pembelotan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul bersama pasukannya sebelumnya sudah dicegah oleh sahabat Nabi yang lain. Dan mereka diperingatkan agar tidak mengkhianati Rasulullah. Namun, mereka tetap bersikeras untuk pulang. Bahkan, pemimpin mereka menjawab, "Seandainya kami tahu akan terjadi perang, pasti kami tidak akan ikut kalian." Meskipun demikian, Rasulullah tetap saja membiarkan para munafikin itu pergi meninggalkan mereka, meninggalkan medan perang. Bagi beliau, biarlah perjuangan di perang ini murni untuk orang-orang mukmin dan tidak dikotori oleh orang-orang munafik. Memang ada beberapa sahabat yang mengusulkan agar menghubungi kaum Yahudi karena mereka terikat perjanjian yang tertulis pada Piagam Madinah untuk saling membantu bersama kaum muslimin. Namun Rasulullah menolak usulan itu, bahkan beliau berkata, "Kita tidak akan meminta bantuan kaum musyrik untuk memerangi kaum musyrik yang lain." Dan dari mujahidin yang tersisa itu, ternyata tidak semuanya diikutkan untuk berperang. Karena beberapa di antaranya masih berusia sangat muda, masih kanak-kanak, dan disuruhnya mereka pulang. Hanya beberapa yang bersikeras dan mempunyai kemampuan lebihlah yang diizinkan Rasulullah untuk mengikuti perang. Di antaranya adalah Rafi bin Hudaij dan Samurah bin Jundub, yang kala waktu itu usia mereka keduanya belum genap 15 tahun. Tapi Rafi ahli memanah dan Samurah ahli bergulat. Alhasil, pasukan muslim dengan kekuatan sekitar 700 orang itu kemudian mendirikan markas di lereng bukit yang datar. Mereka membelakangi Gunung Uhud dan menghadap ke arah kota Yasrib atau kota Madinah. Sebanyak 50 orang ditempatkan sebagai pasukan pemanah di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair. Mereka ditempatkan di atas bukit. Dan Rasulullah berpesan, "Tetaplah di posisi kalian dan jagalah sisi belakang kami. Jika kalian melihat kami menang, jangan sekali-kali turun dan mengikuti kami. Jika kalian melihat kami kalah dan terbunuh, jangan membantu kami." Sebelum terjadinya perang, Rasulullah mengacungkan pedang seraya berkata, "Siapa yang sanggup memberikan haknya Allah dan Rasul-Nya pada pedang ini?" Berturut-turut sahabat yang mau mengambil pedang tersebut adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Miqdad bin Amr. Namun, tak satu pun dari keempat sahabat tersebut diberikan pedang oleh Rasulullah. Dan kesekian kalinya Rasulullah berkata, "Siapa yang sanggup memberikan haknya Allah dan Rasul-Nya pada pedang ini?" Kemudian tiba-tiba ada salah seorang sahabat bernama Abu Dujanah maju seraya berkata, "Apa hak Allah dan Rasul-Nya atas pedang itu ya Rasulullah?" Dengan tersenyum dan memuji Abu Dujanah, Rasulullah menyerahkan pedang seraya berkata, bahwa pertanyaan itulah yang dari tadi dinantikannya. Beliau juga menjelaskan bahwa dengan pedang itu untuk menghantamkan pada musuh sampai pedang itu bengkok. Sedangkan panji perang kemudian diberikan Rasulullah kepada Mus'ab bin Umair, seorang sahabat yang dulu sebelum memeluk Islam, dia mempunyai martabat yang tinggi, kaya raya, dan berasal dari keluarga Bani Abidar. Di pihak musuh, panji perang kaum Quraisy juga dipegang oleh Bani Abidar. Tidak lama kemudian, kedua pasukan itu saling berhadapan dan terjadilah perang yang amat dahsyat. Di garis depan pasukan muslim terdapat Abu Dujanah, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Masa bin Umair.
Abu Dujanah yang membawa pedang dari Rasulullah tersebut dengan gagahnya merobohkan musuh mereka satu persatu. Pasukan muslim berhasil memporak-porandakan pasukan musuh dan pasukan Quraisy pun mulai tercerai-berai dan keluar dari kancah peperangan. Namun tentu saja para wanita Quraisy meneriaki mereka untuk segera kembali ke medan perang. Selagi pasukan musuh tercerai-berai, sebagian pasukan muslim mengira perang sudah usai dan mereka pun mulai mengumpulkan harta rampasan perang atau harta ghanimah. Begitu juga sebagian pasukan pemanah yang ada di atas bukit. Mereka mulai tergoda untuk turun dan mengambil. Mereka bergabung dengan pasukan yang ada di bawah bukit. Meskipun pimpinan mereka, yaitu Abdullah bin Jubair, sudah melarangnya. Melihat kelemahan ini, Khalid bin Walid melakukan strategi yang jitu, yaitu dengan menyerang sisa pasukan yang berada di atas bukit, dan serangan yang tidak diduga sama sekali ini menyebabkan pasukan muslim terpojok dan berguguran menjadi syahid. Sementara itu, pasukan yang ada di bawah mulai terdesak. Serangan manuver dari depan dan dari balik bukit yang dipimpin oleh Khalid bin Walid membuat kaget para pasukan muslim yang tengah mengumpulkan harta ghanimah. Mereka terkepung dari dua arah, sehingga perlawanan mereka tidak terarah. Akibatnya, serangan balik yang dilancarkan pasukan musuh ini menyebabkan banyak sahabat yang berguguran sebagai syuhada. Termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, yang gugur terkena tombak yang dilemparkan oleh Wahsy bin Harb, seorang budak berkulit hitam yang telah dijanjikan akan dibebaskan oleh Hindun, yaitu istri Abu Sufyan, jika berhasil merobohkan Hamzah. Maka gugurlah singa Allah itu di medan laga di perang Uhud itu. Pasukan Quraisy berusaha mendekati Nabi, namun Mus'ab bin Umair sambil memegang panji perang di tangan kirinya berusaha melindungi Rasulullah dengan menggunakan pedang di tangan kanannya. Namun salah seorang musuh bernama Ibnu Qami'ah Al-Laitsi berhasil merobohkan Mus'ab sehingga gugur sebagai syuhada. Ibnu Qami'ah Al-Laitsi yang tadi menumbangkan Mus'ab itu meneriakkan kalimat bahwa ia telah membunuh Nabi, dan rumor itu pun tersebar ke semua pasukan bahwa Nabi telah gugur. Rumor inilah yang mengakibatkan turunnya moral pasukan muslimin. Melihat itu, Anas bin Nadir menyemangati sahabat yang lain, dan ia bersama Umar bin Khattab kembali melakukan perlawanan hingga akhirnya Anas bin Nadir gugur sebagai syuhada. Setidaknya ada 80 luka akibat sabetan pedang, tusukan anak panah, dan tombak di sekujur tubuhnya. Situasi yang sudah kacau balau ini meredam teriakan Rasulullah kepada para sahabatnya untuk berkumpul di sisi beliau. Hanya ada 9 sahabat yang berhasil merapat kepada Rasulullah. Namun, Khalid bin Walid mengetahui Rasulullah masih hidup dan dipenteng oleh para sahabat itu, sehingga pasukan Quraisy merangsek menuju ke arah Rasulullah. 8 dari 9 sahabat yang melindungi Rasulullah tadi akhirnya gugur sebagai syuhada. Tinggal satu sahabat bernama Thalhah bin Abdillah dan Rasulullah saja. Pada saat genting tersebut, Sa'ad bin Waqqas mendekati keduanya dan berusaha menjauhi ajang pertempuran. Namun mereka bertiga justru terperosok pada sebuah lubang jebakan. Pada saat itulah, salah seorang prajurit Quraisy melukai pipi Nabi hingga berdarah dan gigi beliau tanggal. Akhirnya mereka berhasil selamat bersamaan dengan kemunculan Ali bin Abi Thalib berikut sahabat lainnya, dan mereka mundur ke Gunung Uhud. Kekalahan yang dialami oleh kaum muslimin kali ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi sebagian besar pasukan muslim itu. Setelah pasukan Quraisy meninggalkan Gunung Uhud, pasukan muslimin mulai menguburkan para syuhada di tempat itu dan tercatat sebanyak 70 yang gugur sebagai syuhada. Dan yang lebih mengenaskan bagi Nabi dan para sahabat lainnya adalah paman Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Jasadnya ditemukan dalam keadaan terkoyak-koyak dan anggota tubuhnya ada yang dipotong. Usai menguburkan semua jasad, mereka bergerak kembali ke Madinah. Setibanya di pintu gerbang Madinah, mereka mendapat ejekan dan cemoohan dari kaum Yahudi dan munafik, terutama dari Abdullah bin Ubay bin Salul.
Dalam kondisi yang masih kelelahan dan kesakitan, setelah sholat subuh berjamaah, Rasulullah melalui Bilal bin Rabah mengumumkan agar semua pasukan yang tersisa untuk mengejar pasukan Quraisy kembali. Demi mendengar perintah Rasulullah, mereka pun bangkit dan beranjak untuk bergerak bersama-sama. Berdasarkan atas wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, bahwa orang-orang yang kemarin berperang di Uhud saja yang bisa bergabung, di luar itu dilarang oleh Rasulullah. Setibanya di Hamra al-Asad atau sekitar 10 km dari Madinah, mereka berhenti dan membuat markas lalu mendirikan tenda. Pada malam harinya, mereka menyalakan api unggun yang sangat besar yang bisa terlihat jelas dari kejauhan agar pihak musuh mengira bahwa jumlah mereka sangatlah banyak. Kaum Quraisy yang tengah berpesta kemenangan dan berencana menyerang kembali ke Madinah, mendadak merasa ketakutan mendapat laporan dari mata-mata yang dikirim. Akhirnya, mereka pun cepat-cepat berkemas menuju ke Makkah. Sementara pasukan Rasulullah yang berhasil mengecoh dan mengagalkan rencana serangan tersebut, kemudian kembali ke Madinah dengan penuh kepercayaan dan tegaknya kembali kehormatan, serta keteguhan hati dan semangat kaum muslim dalam perjuangan mereka.